Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada materi kita pada siang hari ini, topik yang akan kita bahas yaitu tentang analisis diskriminan. Kita sudah masuk pertemuan ke-23, kurang lebih perkuliahan kita kurang 2 minggu lagi untuk kita masuk ke minggu evaluasi akhir semester. Baik, lanjut ke materi analisis diskriminan. Yang akan kita bahas pada materi hari ini, yang pertama yaitu tentang apa itu analisis diskriminan, kemudian tujuan dari analisis diskriminan ini apa, dan asumsi-asumsi yang harus kita penuhi dalam analisis diskriminan apa saja, kemudian apa yang membedakan analisis diskriminan dengan analisis linear, regresi linear berganda ya. Kemudian nanti akan ada contohnya dengan menggunakan SPSS, kemudian yang terakhir akan ada interpretasi hasil output dari analisis diskriminan dengan SPSS. Untuk referensi yang bisa kalian baca itu bisa dari bukunya Hare ya, yaitu judulnya Multivariate Data Analysis. Di situ nanti ada penjelasan tentang diskriminan analisis itu apa. Nah, apa sih pengertian dari analisis diskriminan? Jadi secara garis besar ya, model analisis diskriminan itu ditandai dengan ciri yang khusus, yaitu data variabel dependentnya atau variabel terikatnya ya, atau variabel y-nya itu harus berupa data kategori. Sedangkan data variabel independennya justru harus berupa data non-kategorik atau data kontinu. Jadi kalau dimodelkan itu sebagai berikut ya. Jadi analisis diskriminan itu persamaannya hampir sama dengan regresi linear berganda, yaitu Y sama dengan X1, X2 ini adalah variabel independennya. Jadi variabel dependent sama dengan variabel independent, di mana variabel Y atau variabel dependentnya itu adalah data kategorik atau non-metrik. Sedangkan variabel independennya, variabel X-nya itu berupa data non-kategorik, harus berupa variabel-variabel kontinu. Nah, tujuan dari analisis diskriminan itu sendiri yaitu ada beberapa hal ya. Yang pertama, yaitu untuk mengetahui perbedaan yang jelas antar grup pada variabel dependent. Jadi, mengetahui perbedaan yang jelas antar grup pada variabel Y-nya. Apakah apa itu, mana yang masuk variabel grup 1, mana yang masuk ke grup 2 gitu. Kemudian, jika diketahui ada perbedaan ya, maka variabel independen manakah pada fungsi diskriminan yang membuat perbedaan tersebut. Jadi variabel prediktor mana yang signifikan membedakan antara grup A dan grup B. Seperti itu. Itu tujuan dari analisis diskriminan. Kemudian yang ketiga yaitu membuat fungsi atau model diskriminannya. Kita dari analisis diskriminan itu nanti bisa dibuat sebuah model atau sebuah persamaan diskriminan namanya. Ini hampir mirip dengan persamaan regresi pada umumnya. Kemudian yang terakhir yaitu melakukan klasifikasi terhadap objek ke dalam kelompok atau kelompok grup. Jadi pada analisis diskriminan nanti kita juga bisa melakukan klasifikasi atau pengelompokan. Nah, ini asumsi yang harus dipenuhi ya pada analisis diskriminan. Yang pertama, variabel prediktornya, variabel X-nya itu harus berdistribusi normal. Kemudian matriks varian kovariannya dari variabel prediktor atau variabel X-nya itu harus sama atau equal ya. Equal variance covariance matrix. Itu yang ketiga, tidak terjadi multiko antar variabel bebas atau variabel prediktor. Kemudian terakhir, tidak terdapat data yang terlalu jauh variansnya atau tidak terdapat outlier. Nah, apakah sama regresi linear dan analisis diskriminan? Ini tidak sama, berbeda. Perbedaannya di mana?
Jadi analisis regresi dan diskriminan ini suatu analisis yang berkebalikan. Untuk tujuannya sendiri ya ini tadi ya. Oh maaf, ini terbalik. Ini terbalik. Oke. Ya, jadi analisis regresi linier itu bentar. Ya, jadi perbedaannya analisis diskriminan itu untuk mengklasifikasikan suatu individu dia masuk ke grup A atau grup B. Sedangkan regresi linear itu tujuannya kalau ada model ini untuk mengestimasi nilai Y-nya. Nah, untuk variabel responnya ini tidak disyaratkan mengikuti distribusi tertentu ya untuk analisis diskriminan, sedangkan pada regresi linear variabel Y-nya itu harus berdistribusi normal dan dia harus memenuhi asumsi homoskedastisitas. Kemudian untuk variabel prediktornya pada analisis diskriminan itu yang harus berdistribusi normal, homoskedastisitas, sedangkan pada regresi linear variabel X-nya tidak disyaratkan mengikuti distribusi tertentu. Jadi ini berkebalikan antara analisis diskriminan dan regresi linear. Nah, ini tadi ya, kalau persamaan regresi linear itu dapat digunakan untuk memprediksi atau mengestimasi sebuah nilai dari variabel-variabel X ya. Sedangkan persamaan diskriminan itu dapat digunakan untuk memprediksi atau mengelompokkan suatu objek masuk ke dalam salah satu kategori dari variabel tak bebas berdasarkan informasi dari objek-objek tersebut. Nah, untuk format datanya seperti ini ya, pada variabel respon, variabel Y-nya itu datanya bersifat kualitatif ya atau kategorik. Variabel prediktornya, variabel X-nya itu kontinu. Karena dia ada asumsi kenormalan. Jadi variabel X-nya harus variabel kontinu. Untuk model persamaan analisis diskriminan itu seperti ini. Jadi disimbolkan dengan D ya. D ini nanti adalah skor diskriminan. Jadi yang akan kita hitung adalah nanti skornya. Kalau regresi kan Y sama dengan, kalau sebagai untuk membedakan analisis diskriminan itu modelnya adalah D sama dengan B0 plus B1X plus B2X2 dan seterusnya. Jadi nanti berdasarkan nilai D inilah keanggotaan seseorang itu diprediksi dia masuk ke grup A atau ke grup B. Dimana ini ya B itu nanti koefisien diskriminasinya. Untuk X-nya ini variabel bebasnya. Baik, kita masuk ke contoh kasus ya. Ya, contohnya seorang peneliti ingin membedakan atau mengelompokkan mahasiswa itu masuk ke dalam kelompok mahasiswa dengan IPK lebih besar dari 3 atau IPK kurang dari 3. Jadi variabel responnya Y-nya, variabel responnya berisi variabel Y-nya itu berisi 0 dan 1, di mana 0 itu menunjukkan IPK-nya kurang dari 3, sedangkan Y sama dengan 1 itu masuk ke grup IPK lebih dari sama dengan 3. Berdasarkan jumlah jam belajar dalam sehari mahasiswa tersebut, kemudian IQ-nya dan juga uang jajan mahasiswa. Maka variabel prediktornya ada 3, yaitu X1, X2, X3, di mana X1-nya adalah jumlah jam belajar, X2-nya adalah IQ, X3-nya adalah uang jajan mahasiswa. Nah, kita ingin mengetahui kalau misalnya nanti ada studi kasus diketahui misalnya jumlah jam belajar mahasiswa sekian jam dengan IQ-nya sebesar sekian, kemudian uang jajan sekian, apakah dia masuk ke kelompok yang mana? Masuk kelompok IPK kurang dari 3 atau masuk kelompok IPK lebih dari sama dengan 3?
Nah, diberikan datanya seperti ini. Jadi mahasiswanya ada 30 mahasiswa, kemudian nilai IPK-nya 0 untuk yang kurang dari 3, 1 untuk yang lebih besar dari sama dengan 3. Ini jumlah jam belajar, IQ, dan usia. Oh maaf, ini tadi usia mahasiswa ya, kalau mau izin. Ini usia mahasiswa. Baik, langsung saja kita mulai bagaimana proses analisisnya. Baik, yang pertama tadi kita harus melakukan uji asumsi dulu, di mana asumsi yang harus terpenuhi yaitu variabel-variabel X-nya harus berdistribusi normal atau multivariat normal. Yang pertama kita klik Analyze, Descriptive Statistics, kemudian Explore. Nah, di sini kalian masukkan variabel X-nya ke dalam dependent list ya. Kemudian variabel Y-nya masukkan factor list di sini. Kemudian pada plots, centang normality plot with test. Kemudian continue, kemudian klik OK. Nah, di sini kalian lihat output yang test of normality. Kalian lihat Kolmogorov-Smirnov-nya di sini. Di sini terlihat bahwa semua nilai signifikansi pada Kolmogorov-Smirnov sudah lebih besar dari 0,05 atau lebih besar dari alfa. Berarti menunjukkan dia gagal tolak H0. Artinya variabel-variabel ini sudah berdistribusi normal. Berarti semua sudah memenuhi asumsi distribusi normal. Kemudian untuk yang kedua, lanjutnya adalah kita langsung masuk ke analisis diskriminan, yaitu klik Analyze ya. Untuk yang multiko dan varian kovarian sama, itu nanti bisa kita lihat di dalam outputan di diskriminannya. Untuk masuk ke diskriminan, klik Analyze ya, Analyze, kemudian Classify ini, kemudian klik diskriminan. Nah, ini saya kembalikan dulu. Langkah yang pertama, masukkan variabel Y, IPK ya, variabel Y-nya ke dalam grouping variabel. Kemudian klik Define Range. Ketika 0 minimum, kemudian 1. Karena nilai minimumnya adalah 0, maksimumnya adalah 1. Kemudian klik Continue. Kemudian masukkan variabel independen ke dalam kolom independen. Nah, kemudian kalian gunakan yang use stepwise method di sini untuk langsung mereduksi variabel-variabel yang signifikan ya. Jadi langsung gunakan yang use stepwise method. Nah, kemudian pada statistik kalian bisa centang deskriptif ini ya, min. Kemudian matrisnya ini nggak usah. Kemudian klik continue. Pada metodenya gunakan ini ya, gunakan default saja. Kemudian pada classify kalian klik summary table. Kalian klik summary table-nya, kemudian ini biarkan default. Pada save, nah pada save ini kalian centang semuanya. Kemudian OK. Baik, kita langsung lihat outputan dari ini ya. Oke. Nah, di diskriminan ini. Kita bisa lihat di output grup statistik ya. Kita bisa lihat di sini min-nya, min dan variance-nya, standar deviasinya. Kita lihat pada IPK kurang dari 3 dan IPK lebih dari sama dengan 3 pada variabel jam ya. Kita lihat di sini. Untuk IPK kurang dari 3, variabel jamnya rata-ratanya 5,8. Sedangkan variabel IPK lebih dari 3, dia 13,6. Ini secara tidak langsung kita sudah bisa melihat secara signifikan dia berbeda ya. Kemudian pada IQ ini juga 96, untuk yang ini 105, ini juga signifikan berbeda, mampu membedakan gitu ya, untuk variabel IQ dan variabel jam.
mampu membedakan dia masuk ke grup IPK atau ke grup kurang dari 3 atau lebih besar dari 3. Sedangkan pada usia, kita lihat di sini, pada usia ini dia 22,2, ini 22,8. Jadi tidak terlalu bedanya tidak terlalu jauh, tidak terlalu signifikan. Bisa jadi nanti usia ini tidak masuk ke dalam model ya, karena dia tidak menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan. Nah, kemudian kita langsung masuk ke, kita lihat ini ya, test of equality of group means ya. Ya, di sini baik untuk tes equality of group means ya, untuk yang nomor 2. Nah, maksudnya yang kita lihat adalah nilai signifikansinya di sini ya. Nah, nilai signifikansi misalkan untuk jam, variabel jam adalah dia 0 ya, berarti dia kurang dari 0,05, maka dia tolak 0. Maka kesimpulannya berarti ada perbedaan rata-rata jumlah belajar, ada perbedaan rata-rata jumlah jam belajar dalam sehari antara mahasiswa IPK kurang dari 3 dan IPK lebih dari 3. Bisa kita lihat tadi dari nilai rata-ratanya tadi ya. Berarti ini dia signifikan. Untuk IQ juga signifikan. Tetapi pada usia, seperti kita lihat pada hasil rata-rata tadi, pada deskriptifnya, dia tidak terlalu beda jauh, sehingga pada usia tidak ada perbedaan antara usia, tidak ada perbedaan rata-rata usia antara mahasiswa IPK kurang dari 3 dan mahasiswa IPK lebih dari 3. Itu artinya. Nah, kemudian untuk yang uji asumsi kesamaan matriks varian kovarian ya, itu kita lihat dari nilai test result pada nilai box M di sini ya. Kalau di output itu ada di sini nilai box M. Nah, ini nilai box test of equality covariance matrix. Kemudian kita lihat di test resultnya. Nah, di sini didapatkan bahwa nilai signifikansinya adalah 0,45. Kalau dia lebih dari dia lebih besar dari 0,05 ya, maka keputusannya adalah dia gagal tolak H0 ya. Berarti dia gagal tolak H0. Sehingga kesimpulannya ada kesamaan matriks varians dan kovariannya, sehingga asumsi matriks varian kovariannya dia terpenuhi. Nah, kemudian untuk matriks korelasi untuk multiko ya. Untuk multikolenialitas kita bisa lihat di pooled within group matrix di sini ya. Nah, untuk di outputnya kita lihat di berarti kita harus centang yang ini. Nah, ini within group correlation kita centang ya. Nah, di sini itu dicentang untuk yang tadi ya, dicentang di statistik, kalian centang yang matris within group correlation. Oke. Nah, untuk pooled within correlation matrix, kita di sini bisa lihat ya bahwa dari matriks korelasi di atas tidak ada angka yang mencapai 0,5 atau di atasnya. Jadi kita lihat korelasinya tidak ada yang lebih dari 0,5, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa tidak ada indikasi multikoleritas pada variabel-variabel X-nya. Sehingga semua asumsinya sudah terpenuhi. Nah, kemudian baik untuk selanjutnya kita mau melihat variabel-variabel mana saja yang masuk ke dalam fungsi diskriminan. Oh ya, tadi saya minta maaf, saya ulangi lagi ya. Ada yang belum saya masukkan, ada yang belum saya checklist tadi. Jadi kita ulangi, classify, diskriminan, kemudian statistik tadi ini ya, kemudian box M. Nah, kalian lihat function koefisiennya, kalian klik unstandardized. Ya, jadi pada statistik pada deskriptif kalian centang semua.
Kemudian pada function coefficient kalian centang yang unstandardized, pada matris kalian centang yang within group correlation. Oke. Kasih sampai. Oke. Nah, untuk melihat variabel mana saja yang masuk ke dalam model, kita lihat di variabel enter and remove. Di sini berarti ada dua variabel yang masuk ke dalam analisis, yaitu variabel IQ dan variabel jam, di mana variabel yang signifikan hanya dua variabel ini. Sedangkan variabel yang tidak masuk ke dalam analisis adalah variabel usia. Nah, untuk menuliskan fungsi persamaan analisis diskriminannya, kalian lihat pada canonical discriminant function coefficient. Ya, jadi ini ada jam, IQ, dan konstanta. Di sini ini adalah nilai koefisiennya. Dimana ini, jadi kalau misalnya kita tuliskan ke dalam sebuah persamaan, maka persamaan diskriminannya adalah D sama dengan minus 63,398 plus 0,596 IQ, kemudian plus 0,333 untuk variabel jam. Baik, kemudian saya berikan contoh bagaimana cara perhitungan skor diskriminannya. Jadi, sebagai contoh, misalkan seorang mahasiswa bernama Ugi diketahui jumlah jam belajarnya dalam sehari itu ada 6 jam, dan dia memiliki nilai IQ-nya 101. Maka dia masuk ke grup mana? Grup IPK lebih dari 3 atau IPK kurang dari 3. Nah, caranya kita hitung dulu skor diskriminannya dengan menggunakan persamaan yang sudah kita peroleh tadi. Kita masukkan ke dalam persamaannya untuk IQ 110, jamnya 6. Maka diperoleh hasilnya nilai D adalah minus 1,204. Nah, dari persamaan minus 1,204 ini, bagaimana caranya kita harus mencari batasannya dulu. Batasan apakah dia masuk ke grup kurang dari 3 atau grup lebih dari 3. Nah, bagaimana cara menentukan batasan itu? Yang harus kita lakukan yaitu dengan melakukan perhitungan cutting score atau menentukan nilai pemisahnya. Nah, bagaimana cara menentukan cutting score ini? Nah, kita lihat pada output, ini, bawahnya discriminant function coefficient ya. Itu ada function at group centroid. Nah, di dalam function of group centroid ini ada suatu nilai untuk IPK kurang dari 3 minus 3826 ini ya. Nah, kemudian dari sini untuk menghitung nilai pemisah itu ada ini ya, rumusnya yaitu N1 C0 plus N0 C1 dibagi dengan N1 plus N2. Nah, ini maksudnya apa? Nilai N ini adalah banyaknya data pada kategori 0 ya. Kemudian N0 ini banyaknya data pada kategori ini N2. Banyaknya data pada kategori 1. Ya kan tadi ada Y-nya ada 0, ada 1 gitu kan. Nah, berarti N1-nya tadi banyaknya kategori 0 itu ada 15. Nah, C0 ini konstanta yang ini. C0 berarti yang 0 kurang dari 3. Nah, ini nilai minus 3,826. Ditambah dengan 15 dikali dengan C2 yaitu yang ini, C1-nya yaitu yang ini. Nilai canonicalnya, nilai centroidnya ya. Maaf, ini C nilai centroidnya sebesar 3,86 dibagi dengan 15. Nah, ini hasilnya dia adalah 0. Hasilnya dia sama dengan 0. Nah, berarti maka diketahui nilai cutting score-nya adalah 0. Berarti kalau misalnya dia kurang dari 0, maka dia akan masuk ke grup yang kurang dari 3. Kalau misalnya nilai D-nya
nilai skor diskriminannya lebih dari 0, maka dia masuk ke IPK lebih dari 3 begitu. Jadi pada kasus ini disimpulkan bahwa karena nilai diskriminan skornya dia kurang dari 0 ya kan, nilainya minus 1,2, dia kurang dari 0, maka UGI ini dia masuk ke dalam kategori IPK-nya kurang dari 3, atau kalau misalnya di ini Y-nya sama dengan 0 gitu. Jadi untuk observasi ini, karena diskriminan skornya kurang dari cutting score, maka dimasukkan ke dalam kelompok kode 0. Baik, untuk selanjutnya yaitu tentang heat score ya. Heat score. Jadi apa itu heat score? Maaf, bukan heat score tapi heat ratio ya, atau ketepatan klasifikasi. Nah, untuk menghitung ketepatan klasifikasi ini kita bisa lihat di outputnya ya, di summary tabel. Kalau kita centang summary tabel itu nanti akan muncul ini classification result. Nah, ini saya copy dulu. Nah, classification result di sini diperoleh bahwa model tadi ya, persamaan tadi itu menghasilkan ketepatan klasifikasi sebesar 100% ya. Karena itu tadi kan datanya data bangkitan ya, data yang saya buat sendiri, jadi ini datanya cukup bagus sehingga datanya cukup tepat untuk mengelompokkan individu-individu tersebut. Tapi sebenarnya pada kasus nyata, pada data nyata tidak seperti itu. Kemungkinan untuk 100% ini kecil sekali. Jadi untuk data ini tadi kita lihat di sini bahwa ketepatan klasifikasi untuk IPK lebih dari 3, dia diprediksi masuk ke IPK kurang dari 3 itu sebanyak 15. Tidak ada kesalahan prediksi yaitu 0 ya. Begitu juga untuk yang IPK lebih besar dari sama dengan 3, tidak ada kesalahan klasifikasi. Ini juga sudah tepat, maka diperoleh ketepatan klasifikasinya adalah sebesar 100%. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada yang namanya output eigenvalue ya pada outputan summary of canonical discriminant function. Jadi ada nilai canonical correlation, ini intinya hampir sama dengan R-square ya pada regresi linier, yaitu menunjukkan keeratan hubungan antara variabel X ya, pada variabel X dengan fungsi diskriminannya. Ya, ini didapatkan nilai canonical correlation sebesar 0,97 ya. Ini kalau misalnya nilai canonical correlation ini kalau dikuadratkan ya, nilai kuadrat dari correlation canonical ini menyatakan kemampuan persamaan diskriminan yang melibatkan variabel bebas IQ. Jadi persamaan yang melibatkan variabel-variabel X tersebut mampu menjelaskan varians variabel-variabel tak bebas sebesar 94,01%. Jadi ini harus dikuadratkan dulu. Sisanya 5,99 itu dijelaskan oleh faktor-faktor lain. Jadi ini hampir sama dengan fungsi dari R-square. Ini adalah interpretasi dari canonical correlation. Baik, selanjutnya berdasarkan hasil analisa kita tadi ya, jika ada mahasiswa lain atau mahasiswa yang baru diperoleh nilai-nilainya, itu langsung dapat diprediksi dia akan termasuk dalam kelompok yang mana berdasarkan karakteristik yang dimilikinya dengan fungsi linear yang sudah terbentuk tadi, dengan fungsi diskriminan itu tadi. Maka inilah yang menjadi tujuan pembentukan dari fungsi diskriminan. Baik, terima kasih. Saya rasa cukup sekian untuk materi kita pada hari ini.
Silahkan dicoba sendiri di rumah masing-masing ya dengan contoh data yang sudah saya berikan tadi. Kemudian silahkan kalian susun atau kalian buat rangkumannya supaya memudahkan kalian dalam belajar gitu ya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penjelasan materi pada siang hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.